Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Bazlul Mal fi Talabil Ilmi. Sekarang kita masuk ke bab pembahasan baru ya, yaitu adalah al-ilmu hayatul qulub. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang sawabul ilmi daim la yanqati. Ganjaran pahala ilmu itu daimun, selalu ada selama-lamanya dan tidak akan terputus. Dan inilah ikhwani fillah, kita katakan kemarin adalah suatu yang kita damba-dambakan, yang ini harus menjadi ya tujuan kita, yaitu supaya dengan sawab la yanqati' tersebutlah yang tidak terputus-putus itulah, na'am, barakallahu fikum, kita insyaallah semoga akan bisa selamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ya ini online jelas. Baik. Kemarin dibawakan di situ satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya hadis itu adalah hadis yang masya Allah sangat besar maknanya, yang dengan hadis tersebut itu sudah cukup bagi kita semua untuk selalu semangat di dalam mencari ilmu agama, karena dengan ilmu tersebutlah kita akan mendapat ganjaran yang selalu ada dan tidak akan terputus. Bisa nggak? Sekarang kita fasal berikutnya, fasal yang berkaitan dengan al-ilmu hayatul qulub. Ilmu itu dapat menghidupkan hati. Nah ini masya Allah ikhwan, penting banget ya. Ini adalah bab di antara bab yang sangat penting, yang harus betul-betul kita resapi bahwasanya ya, ilmu yang antum cari, yang antum pelajari, ilmu yang antum sekarang sedang garap ini, yang antum sekarang mati-matian, ya walaupun enggak mati-matian juga gitu ya, di dalam mencarinya, itu akan menghidupkan hati antum. Ya, akan menghidupkan hati antum, akan membersihkan hati antum, akan ya menggerakkan hati antum kepada suatu perkara yang baik. Yang mana yang kita tahu, barakallahu fikum, hati ini itu adalah apa? Dibahasakan oleh Nabi SAW seperti raja. Ya. Kemudian jawarih ini, anggota badan ini adalah junuduhu, sebagai apa?
tentaranya. Ya, ketika instruksi dari raja untuk mengatakan A, untuk melakukan A, kira-kira prajuritnya laksanakan nggak? Laksanakan. Ya berarti baik atau tidak baiknya amal seorang ini tergantung bagaimana kondisi hatinya dia. Ya, tergantung bagaimana kondisi hatinya dia. Nah, maka ini perkara hati bukan perkara yang remeh. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ya, ini jelas hadisnya. Ketahuilah di setiap jasad orang ada mudghah, ada gumpalan daging. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Ketika segumpal daging itu baik, maka jasad juga semuanya akan baik. Wa idza fasadat, ketika segumpal daging itu rusak, ya, segumpal daging itu rusak. Naam, fasadal jasadu kulluh. Maka semua anggota badannya akan rusak juga. Artinya apa? Apa kata Nabi SAW di akhir hadis? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati kita. Berarti hati ini, barakallahu fikum, itu adalah ya suatu penentu baik atau buruknya amal seorang, ya jawarih seorang. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, antara hati dan antara anggota badan adanya talazum, suatu perkara yang harus memiliki kesinkronisasian, saling sinkron dan saling memiliki ikatan yang sangat erat dan sangat kuat. Ya, gimana anggota badan seorang baik, ya maka caranya perbaiki itu hatinya. Ya, makanya kalau ada orang mengatakan, kamu kok nggak sholat, yang penting hati saya sholat. Kamu kok nggak berhijab, yang penting hati saya berhijab. Itu maksudnya hikayat tentang bagaimana hatinya baik. Keliru. Justru hati yang baik itu apa? Hati yang baik, hati yang betul-betul sholah, yang betul-betul hidup, itu akan mencerminkan bagaimana perbuatan dia, ya, anggota badan dia. Ini makanya suatu perkara yang sangat penting. Dan cara untuk membenarkan hati kita, cara untuk menghidupkan hati kita dengan ilmu. Antum kapan nggak punya ilmu, berarti hati antum nggak bakal hidup. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tidak mau mengamati isi kandungan Al-Qur'an? Atau jangan-jangan di hati mereka ada gemboknya? Wal iyadu billah. Ya, jangan-jangan di hati mereka terdapat gembok kunci yang keras yang membuat hatinya mati. Orang kalau udah mati ini hatinya, wal iyadu billah, jangan harap dia memiliki kehidupan yang bahagia. Ya, karena kehidupan bahagia itu diikatkan erat oleh Allah dengan amal soleh. Dan amal itu, barakallahu fikum, tidak akan seorang bisa beramal kecuali ketika hatinya apa? Baik. Dan hati orang baik, ya, tidak akan baik kecuali dengan adanya ilmu. Maka ibadah hatinya baik. Iya. Ibadah butuh ilmu enggak? Makanya di bab-bab sebelumnya, al ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Jangan antum kita berhujah, yang penting kita ibadah, Ustaz. Hati mah kalau mau dihidupkan dengan ibadah. Nah, ibadah butuh ilmu. Semakin besar tingginya ilmu orang, semakin hidup tuh hati orang. Ya, man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Siapapun yang beramal soleh
dari laki-laki atau perempuan, naam, maka aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi hidup yang baik itu diikat dengan amal soleh, dan amal soleh nggak akan bisa terrealisasikan, nggak bakal ada itu kecuali di apa namanya, berasal dari hati yang hidup, dari hati yang hidup. Nah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang bagaimana urgensinya menjaga hati. Zaman sekarang apalagi. Dan antum juga udah tahu, dulu kita bahas 10 kaidah istiqomah itu udah selesai, alhamdulillah. Istiqomah yang hakikat itu adalah istiqomah dalam hati, itu fondasi istiqomah itu. Antum mau istiqomah belajar ilmu agama, mau istiqomah antum untuk menjadi taat, soleh, dan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, urusin hati antum itu, hati. Ya, asas istiqomah itu hati. Ya. Dan hati yang baik berarti apa? Nah, akan menghasilkan nanti kehidupan yang istiqomah, baik insyaallah. Nah, di antara sebab itu hati orang baik itu, ya itu dengan apa? Ilmu. Nah, dengan ilmu nanti seorang akan bisa ikhlas kepada Allah. Dan ini juga penting nih, ana wanti-wanti kepada diri ana pribadi, kepada antum semua, dalam belajar ilmu tuh jangan haus validasi. Ya, bagi antum yang sekarang masih belajar, kan sama ana juga masih belajar. Kita semua masih belajar. Dari tahap belajar ini, bagi antum kita yang ada tahap belajar, jangan kita untuk banyak-banyak sombong. Jangan kita untuk banyak-banyak ya, pamer kepada teman-teman kita bahwasanya kita belajar buku ini, ya kayak lagi paham baik. Ana dong Ustaz. Ya, ana dong akhi, ana belajar buku apa misalkan. Alfiyah itu udah gengsi banget itu ya kan, Alfiyah. Ana 2 kali, akhi. Ya Allah. Justru kayak paham aja. Ana Masya Allah sekarang lagi Talkhis Hamawiyah ini. Ini kitab 3 kita, silsilah akidah. Ditanya, kita bingung. Apa kita mau apa dalam belajar? Nah, dan belajar antum ini, dan orang ini sukses atau tidak suksesnya belajar tuh nggak diikat dengan di tempat di mana dia belajar. Tuh ana mau ngingetin ke antum semua. Nah, ya. Al-muhim itu bukan aina nadrus. Kayak tafi kan tuh. Saking fasihnya ya. Tapi kaifa nadrus itu orang penting. Bukan yang penting tuh bukan di mana kita belajar, bukan ya, Fan. Tapi yang penting tuh gimana kita belajar. Jangan antum mikir cuma di mahat ilmu, paling dapat ilmu cuma gitu doang. Ilmu, mahat ilmu namanya juga. Banyak ilmu. Tapi kan nggak penting gitu tempat itu. Dimanapun kita belajar, itu bukan suatu pertanyaan yang ya, menjadi pokok tentang keberhasilan atau tidaknya, menjadi tolak ukur, menjadi barometer berhasil atau enggaknya kita belajar. Ya, di mana belajar di Indonesia cuma di Indonesia doang. Emang kenapa? Ya. Kenapa cuma di Indo doang? Nah, ya walaupun antum nih, anak bukan suruh antum udah di Indo aja nggak gitu. Kalau ada kesempatan belajar di luar negeri, ahsan Masya Allah. Tapi ingat, ikhlas di dalam belajar. Kita pentingin tuh hati kita. Kita koreksi hati kita. Nah, dan juga antum pahami baik-baik, al-makan la yuzaki ahadan. Itu kaidah. Al-makan la yuzaki ahadah. Tempat itu tidak dapat mentazkiyah orang. Ya. Seuim-uimnya antum, kalau antum jeblok jeblok. Nah, kalau akhlak antum buruk buruk. Apakah orang akan melihat bahwasanya kita uim gitu? Ya salam, LC. Ya. Barakallahu fiikum. Itu.
Nah, jadi yang terpenting itu bukan di mana kita belajar, tapi bagaimana kita belajar. Nah, dan jangan antum pikir orang yang di luar negeri itu lebih paham akan lebih paham dan lebih sukses dibandingkan orang yang di dalam negeri. Jangan antum pikir gitu. Salah itu dalam berpikir. Sekarang nyatanya orang yang di luar negeri, ya, sebagian mereka banyak gagal paham dalam ilmu agama. Sahih, ya sahih betul. Nah, jadi anak ingatkan kepada antum semua ini, belajar tuh di mana kita sekarang belajar serius belajar. Jangan setengah-setengah. Jangan antum, Ustaz anak masih muda, umurannya masih panjang. Anak misalkan berapa umuran tuh? 17. Anak masih 17 tahun. Seandainya di sini anak nggak begitu paham pun nanti anak bisa lanjut belajar. Belum tentu, antum jangan berandai-andai. Ya. Jangan berandai-andai. Jangan antum ya menyangka bahwasanya antum ini akan memiliki yang namanya kesempatan kedua untuk belajar ilmu, belum tentu. Nah, maka sekarang adanya kita di dalam pesantren itu, dimanapun kita belajar, manfaatkan itu. Gimana tuh caranya kita supaya dapat ilmu banyak? Nah, jangan tuh nantilah anak kalau udah di UIM, gitu, baru saya serius kayak gitu. Kata Jaki, nanti Ustaz kalau anak udah di misalkan di Mesir, baru anak serius jadi Asy'ari pulang-pulang. Dan antum pahami dengan baik ini, ilmu ini akan memberikan kehidupan hati. Berarti pahamnya bagaimana? Paham baliknya, mukhalafahnya. Orang enggak punya ilmu enggak bakal hidup hatinya, enggak bakal. Makanya antum lihat orang yang enggak belajar ilmu agama ya gitu aja keadaan. Pagi, siang, sore kerja. Ya, pulang tidur. Salat kagak apa kagak, enak bener tinggal di bumi Allah. Ketika diingatkan tentang agama, agama mulu kadal gurun. Ya. Ketika diingatkan apa-apa segala macam, enggak mau. Wal iyadu billah. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kemudian di sini ikhwan ya. Masya Allah, dalam hadis sahih Bukhari Muslim ini, masalu ma ba'atsanillah bihi minal huda wal ilmi kamatsalil ghaitsil katsiri asaba arda. Permisalan suatu perkara yang aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengannya berupa petunjuk dan ilmu, artinya permisalan ilmu dan petunjuk yang aku diberikan oleh Allah dengannya, maksud itu. Paham? Yang aku diutus oleh Allah dengannya, Nabi diutus oleh Allah dengan apa ya, kawan? Ilmu. Ya bil huda wa dinil haq. Dengan ilmu, dengan petunjuk, dengan amal saleh. Permisalan itu kamatsalil ghaitil katsir. Ya seperti hujan yang sangat lebat, asaba ardon, yang menyirami bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal ushbal katsir. Di sini khonifillah, Nabi SAW ingin memberikan permisalan ya, ilmu yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tanggapan orang yang dia mendapatkan atau mendengarkan ilmu tersebut. Ya dipermisalkan bagaikan hujan yang lebat yang mengguyur bumi. Fakana minha, dan dari bumi tersebut, dari tanah tersebut ada tanah yang naqiyah. Naqiyah ini subur. Tanah yang subur. Qabilatil ma, yang dia dapat bisa menyerap air.
Fa'anbatatil kala'a wal ushbal katsir. Kemudian tanah tersebut ketika nyerap air, dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan serta rumput yang banyak. Berarti air itu manfaat nggak buat tanah itu? Manfaat. Ya, menyerap air, kemudian tanah tersebut menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan serta rumputan yang sangat banyak. Wa kanat minha. Nah, untuk perhatikan. Dan di antara tanah tersebut juga ajadibu, ada tanah yang keras, tanah yang bisa menampung air. Amsakatil ma, tanah yang bisa menampung air. Fanafa'allahu bihanna, sehingga sebab tanah tersebut menampung air, Allah Azza wa Jalla memberikan sebab tanah tersebut apa? Manfaat untuk para manusia. Fasyaribu, ya, manusia ambil minum darinya. Wasaqau, memberi minum. Wazar'u, dan bercocok tanam, bertani dengan apa? Air tersebut. Ini jenis tanah yang kedua yang dia mendapatkan manfaat dari apa? Air. Berarti air itu memberikan manfaat banyak gak? Banyak banget ya, Fan. Nah, ini permisalan ilmu yang Nabi bawa. Petunjuk yang Nabi bawa seperti air yang mengguyur tanah-tanah yang kita sebutkan. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, dan juga dari hujan tersebut ada yang membasahi jenis tanah yang lainnya. Innama hiya qi'adun. Nah, sekarang jenis tanah berikutnya adalah qi'an. Apa tanah qi'an? Tanah yang tandus bagaikan padang pasir, ya. La tumsiku ma'an wala tunbitu kalaan. Yang mana tanah tersebut itu tidak dapat menahan air, tidak dapat menampung air, gitulah bahasanya ya, bahasa baku. Dan juga tidak dapat menumbuhkan jenis-jenis tanaman yang ada. Wal'iyadzubillah, ya. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Melihat di sini khonifillah azakumullah jami'an. Fadzalika, demikianlah Nabi memberikan gambaran. Gambaran apa tadi? Gambaran air yang dia memberikan manfaat kepada 3 jenis tanah. Tanah pertama apa? Tanah yang subur, yang dapat memberikan tanaman, tumbuhan semua. Tanah kedua, tanah yang dapat memberikan, ya, bisa menggenangi air, yang dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia, hewan, kepada tumbuhan. Ya, ada juga tanah yang ketiga. Ini tanah apa? Yang tandus, tanah seperti padang pasir, yang tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Apa kata Nabi SAW? Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Yang demikianlah perumpamaan seorang yang paham agama Allah Azza wa Jalla. Wa nafa'ahu ma ba'athanillah bihi fa'alima wa 'allam. Maka sebab itu orang yang paham agama Allah, dia akan nafa'ah, ya, atau nafa'ahu ma ba'athanillah, perkara yang Allah Azza wa Jalla utus Nabi dengannya berupa ilmu, berupa huda, itu bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut sehingga dia paham dan dia mengajarkannya. Nah, jadi seorang yang dia, barakallahu fikum, mendapatkan manfaat daripada ilmu yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam, dia seperti layaknya jenis apa? Tanah yang satu dan tanah yang kedua. Dan ilmu tersebut layaknya air hujan yang sangat banyak yang membasahi tanah itu. Mendapatkan manfaat dari air itu. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan demikian jugalah permisalan orang yang acuh tak acuh di dalam belajar apa? Agama. Lam yarfa' bidzalika ra'san. Maksudnya dia enggak mau mengangkat kepalanya, artinya acuh. Enggak mau belajar. Ada majelis ilmu, ada ilmu. Sekarang di YouTube banyak, majelis ilmu banyak, enggak mau belajar juga. Wal'iyadzubillah. Maka dia seperti qi'an.
seperti tanah yang tandus yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Dan dia tidak juga mendapatkan manfaat daripada air hujan yang ada. Ya, orang yang nggak belajar ilmu agama berarti dia orang yang nggak bisa mendapatkan manfaat dari wahyu Allah, dari ilmu dan petunjuk yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi SAW, dan dia juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Teman-teman, kenapa? Ya nggak, hatinya mati itu. Nah, kenapa dia nggak bisa menerima manfaat dan nggak bisa memberikan manfaat? Karena dia jenis hati yang mati. Hati yang mati, makanya nggak bisa mendapatkan ilmu dan nggak bisa memberikan manfaat tentang ilmu. Itu seperti kian, tanah yang mati, yang tandus. Ya, air sebanyak apapun menyiram dia, maka tidak akan manfaat bagi dia. Dan dia juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepada yang ada dari makhluk ini. Wal'iyadzubillah. Ini kehinaan sebenarnya, ikhwan, bagi orang yang nggak mau belajar ilmu agama padahal bisa belajar. Sempat waktunya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bi, dan dia adalah orang yang tidak menerima huda, petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Wal'iyadzubillah. Ini kehinaan dari Allah Azza wa Jalla. Orang nggak paham ilmu, nggak mau belajar ilmu agama, na'am, padahal sempat, maka dia dikategorikan seperti tanah yang tidak bisa mendapatkan manfaat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Paham belum? Ya. Kenapa nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa dapat manfaat Ustaz dari hujan yang sedemikian banyaknya? Karena tanahnya mati. Lihat sebagaimana sekarang hati orang yang udah mati, Pak. Yang udah terlanjur mati, wal'iyadzubillah. Ya. Yang udah terlanjur mati. Apa dul? Mati apa tidur? Antum? Yang udah terlanjur mati, antum lihat hati orang di luar sana. Barakallahu fikum. Antum lihat. Seberapa banyak ilmu yang diberikan kepada orang itu. Ya, sebanyak apapun ceramah yang diberikan oleh ustadz, oleh kiai kepada orang tersebut, seberapa banyak, sebanyak apapun khutbah yang didengarkan yang setiap Jumat dia hadir, itu tidak akan bisa ngefek kepada dia, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia. Na'udzubillah min dzalik, karena hatinya sudah mati. Makanya ini anak katakan hati itu penting untuk dirawat. Ya, sebagaimana antum merawat badan antum. Sekarang lebih penting hati atau badan, ya kan? Hati lebih penting. Ya, ini karena adalah WA, wadah ilmu. Dan ini adalah penentu seorang bisa beramal baik atau tidak, istiqomah atau enggak adalah hati, sebagaimana anak katakan tadi. Ya. Dan berarti harusnya kita lebih takut untuk kotornya hati kita dan rusaknya hati kita daripada jawarih kita. Sebagian kita kan terbalik. Sebagian kita terbalik. Malah lebih memperdulikan badan kita. Takut, khawatir kita kena ini segala macam, kena koreng misalkan, kena sakit kena sakit Covid dulu misalkan. Ya. Antum kalau dengar teman antum positif Covid, berani nggak antum ke rumahnya? Berani nggak? Dulu misalkan ada orang teman antum kena Covid positif, itu berani nggak dekat-dekat? Kenapa nggak berani? Takut kena, ya nggak? Takut kita kena, waduh bahaya itu. Tapi kalau kita punya teman yang rusak, punya teman yang nggak soleh, punya teman yang nggak beragama, kita nggak takut untuk gabung sama dia. Kita nggak khawatir hati kita rusak. Ini terbalik, konsep yang terbalik, konsep yang keliru di dalam berjalan di dunia ini. Ya, itu lihat ini, hati ini penting. Nah, barakallahu fikum. Makanya antum perhatikan hakikat daripada yang ada di sini. Ya, makanya al-ilmu hayatul qulub, ilmu itu adalah kehidupan hati. Qala Ibnu Battal rahimahullah, berkata Ibnu Battal rahimahullah, fihi, dalam hadis ini terdapat makna annahu la yaqbalu ma anzalallahu minal huda wad din.
illa man kana qalbuhu naqiyan minal isyraqi wa syak. Anda perhatikan. Ya, sesungguhnya atau bahwasanya tidak ada yang dapat menerima mengambil manfaat dari yang Allah Azza wa Jalla turunkan berupa petunjuk dan agama ini kecuali orang yang hatinya bersih dari kesyirikan dan dari keraguan-raguan, dari kekotoran syahwat syubhat. Ya. Berarti orang kalau hatinya udah kotor itu kan bila azakumullah jami'an, naudzubillah min dzalik, dia tidak akan tertarik untuk belajar ilmu agama. Dia enggak akan tertarik untuk mempelajari ilmu agama. Hatta bagi kita yang di pesantren pun sebagian apa? Males-malesan. Enggak mau ini dan itu, hati-hati. Ya. Kita di depan kita ada ilmu, terkadang hati kita enggak hidup. Apalagi di depan kita enggak ada ilmu. Kenapa bisa Ustaz? Kita kan belajar kitab, kok terkadang hati kita enggak hidup. Kenapa ya Pak? Karena ilmu belum sampai hati. Karena ilmu kita belum masuk ke dalam hati, cuma maklumat doang. Ayadan billah, Allahul musta'an. Ya, wafaqallahu jami'. Ini bahaya. Jadi ilmu yang menghidupkan hati itu adalah ilmu yang udah masuk sampai hati. Hati-hati. Jangan antum merasa bangga udah selesai kitab ini gitu, belum tentu manfaat buat diri kita. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita katakan orang nggak akan bisa belajar, nggak akan dia tertarik punya hasrat untuk belajar kecuali memang dia orang-orang yang betul hatinya bersih, jauh dari kesyirikan, jauh dari keraguan-raguan, jauh dari syahwat, dari syubhat, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini bahaya. Ya, orang yang dia ulang, ya. Kita, jangan orang, kita pikirkan diri kita ada nggak di sini, Pak? Kita antum nih semua, kalau malas, padahal depan antum ada ilmu, depan antum ini ada kitab, ada apa segala macam. Antum udah mau belajar, ya, maka jangan-jangan hati kita apa? Kotor. Ya. Karena tadi kata siapa? Tidak akan bisa. Ya dia apa? Untuk punya hasrat mendapatkan manfaat daripada yang Allah turunkan, kecuali memang hati dia adalah hati yang sangat bersih. Ya bukan berarti hatinya sangat bersih banget langsung bersih semua, enggak gitu. Ya, ada memang hati kita kotor kadang, tapi apa? Tobat lagi terus kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggak tadabbur Quran, enggak mau, atau di dalam hati mereka terdapat gembok? Di dalam surat Qaf bagaimana? Al-Qasam wa huwa syahid sebelumnya. Nah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat dzikra, peringatan. Ya. Terdapat nasihat, terdapat peringatan untuk kita semua. Kita siapa ini? Bagi orang yang liman kana lahu qalbun, punya hati. Orang enggak punya hati, enggak akan dia bisa mendapatkan manfaat. Dan dia syahid, dia melihat. Dia mempelajari, dia hadir. Aman tuh. Sekarang pertanyaan anak, orang ada enggak yang enggak punya hati di dunia ini? Ada enggak yang enggak punya hati? Enggak ada. Semua orang punya hati, enggak punya hati mati. Ya. Ini berarti ya liman kana lahu qalbun, qalbunnya maksudnya apa? Qalbun yang hidup, yang hayat. Hati yang hidup. Berarti orang yang hatinya enggak hidup, yang hatinya kotor, yang terdapat nuktah sauda, ya, titik-titik hitam meron, itu enggak akan bisa dia tertarik untuk belajar ilmu agama. Maka antum dari sekarang udah belajar ilmu agama, kasih masuk itu ilmu kita ke dalam hati kita. Ikhlas dalam belajar, ya. Sungguh-sungguh, jangan cuma ingin diakui, validasi dan semisal. Wal iyadu billah.
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu, sekali-kali tidak, melainkan itu adalah ron, ya, noda hitam yang membandal, ya, yang di hati mereka. Disebabkan apa yang mereka lakukan itu. Maka kita semua kalau malas, koreksi hati kita itu, koreksi. Apa kita malas belajar, orang sekarang fasilitas banyak. Nah, falladhi qabilatil ilma wal huda kal ardil muta'attishah ilaih fahiya tantafi'u bihi fatahya fatanbat atau fatanbut. Lihat di sini. Maka ya, allati qabilatil ilma, yang dapat menerima ilmu, wal huda, ya, untuk melihat hati yang dapat bisa menerima atau yang dapat bisa menerima ilmu dan petunjuk, barakallahu fikum, itu seperti perumpamaan al-ardil muta'attishah ilaih. Seperti perumpamaan tanah yang dia akan selalu haus, merasa haus dengan air, butuh air. Yang mana tanah tersebut tantafi'u bihi, ya, mengambil manfaat dari air tersebut, air hujan, sehingga dia hidup dan dia dapat menumbuhkan. Berarti kan dia mengambil manfaat dan memberikan apa? Manfaat. Wa kadzalika hadhil qulub, demikian pula hati ini, al-bari'ah minasyakki wa syirki, yang kosong, yang bersih dari keraguan-raguan dan kesyirikan, al-muta'attishati ila ma'alimil huda waddin, ya, hati yang demikian, nah, yang kosong dari kesyirikan, keraguan-raguan, syahwat dunia dan semisalnya, dia adalah hati yang selalu haus, ingin yang namanya ma'alimil huda, ya, rambu-rambu petunjuk dan ilmu. Dia pengen terus, dia merasa haus, merasa pengen, ya, merasa ingin belajar, ingin tahu, ingin mengerti kejahilan, tauhid belum paham, akidah belum paham, tajwid belum paham, apa belum paham. Umur sudah, ya, bertambah terus. Ini perhatikan ikhwan fillah azakumullah jami'an. Sedangkan, ya, durasi di pesantren sebentar lagi. Itu antum perhatikan. Ya, nggak ada alasan buat antum yang nggak punya ilmu. Sedangkan ilmu di sini banyak dipelajari. Ya, udah paham tanya. Wa idza wa'atil ilma hayat bihi, ketika hati tersebut itu wa'at, apa wa'at? Ya, apa wa'at? Apa wi'a? Wadah. Berarti apa? Hati tersebut mengandung ilmu, ya, mewadahi ilmu, maka hati tersebut akan hidup dengan ilmu itu. Ya. Berarti nggak ada istilahnya ikhwan bercampur antara hati yang sehat dan hati yang sakit, nggak ada istilahnya. Dan ilmu itu hanya masuk ke dalam hati orang yang hatinya betul-betul bersih, ikhwan. Yang berusaha bersih dan betul-betul bersih. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, apa kata beliau? Ya, syakautu ila waqi' li su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Allahu akbar. Fali annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Allahu akbar. La ilaha illallah. Aku mengeluhkan diri kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Siapa ini buruk? Syafi'i buruk. Hah? Gimana buruknya Syafi'i? Sekali dengar hafal, kita gimana? Hah? Hafal Quran setengah halaman, setengah hari. Itu pun sorenya lupa. Kebanyakan tanggungan, ya, lapar, pengen jajan, pengen main. Bukan tanggungan, pikiran itu. Hafal setengah halaman setengah hari. Udah sore lupa. Malam boro-boro inget. Ya, lihat Syafi'i. Dan kita merasa biasa aja, maksiat saya mah dikit. Ya Allah. Semua kita punya maksiat, ya Allah. Lihat. Saya mengeluhkan kepada Waqi. Apa kata Waqi? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ini Waqi memberikan irsyad, petunjuk, arahan kepadaku untuk tinggalkan maksiat. Ajib, ikhwan. Apa maksiatnya Syafi'i? Apa? Nah, imam besar ini. Ya, imam mazhab. Ya, imam salaf. Masya Allah. Allahu akbar.
tahun 150-an wafatnya beliau, kurang lebih 55. Kurang lebih. Ini ya Allah, ikhwan fillah, apa maksiat beliau? Dan ya demikian namanya orang punya maksiat. Tapi enggak kebayang Syafi'i itu maksudnya apa. Tapi udah bersamaan itu lihat gurunya, dan guru ini paham hakikat. Ya. Dan makanya kita ketika mendapatkan arahan dari guru, udah kita terima. Ini Imam Syafi'i enggak sombong. Weh, waki, apa maksiat saya? Ya, masa saya ditinggalkan maksiat? Hah? Kita apa? Hadakallah, antum semoga Allah berhidayah. Ustaz, berhidayah, emang anda belum dapat hidayah? Ya Allah. Ya. Buru-buru jadi Syafi'i. Ya. Ya. Kata Syafi'i apa? Kata Waqi', fali annal ilma nurun, karena ilmu ini adalah cahaya. Ilmu ini cahaya, dan cahayanya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang selalu maksiat kepadanya. Makanya kata sebagian ulama, innamal ilmu nurun, ya, aqdhafahu Allahu azza wa jalla ala qalbi bani Adam. Sesungguhnya ilmu itu hakikatnya adalah cahaya yang dicurahkan oleh Allah azza wa jalla ke dalam hatinya seorang. Ajib. Makanya kita kalau punya ilmu, hati kita bersih. Dan kalau kita nggak bakal bersih hati, maka nggak bakal kita mau belajar ilmu agama. Kita akan malas. Ya, totalitas adab antum juga nih pahami dengan baik semua dan semisal. Nah, fa'amilat, kemudian ilmu tersebut, hati tersebut beramal dengan ilmunya. Wa anbatat bima tahya bihi armaqun nas al-muhtajina ila mithli makanatil qulubul wa'iyah tahtaju ilaihi. Ya, idza wa'atil ilma, ketika hati tersebut memiliki ilmu, maka hati tersebut hidup dengan ilmu. Dia mengamalkan ilmu dan menumbuhkan hal-hal yang menghidupkan sisa-sisa jiwa manusia, kehidupan manusia. Yang memang manusia itu butuh kepada apa? Hati yang seperti ini, hati yang betul-betul menjadi wadah ilmu. Yang mana hati tersebut adalah hati yang sadar, yang selalu membutuhkan ilmu. Makanya ikhwan fil azakumullah jami'an, ya, ini anak katakan bab yang sangat penting. Bab yang harus kita renungi, bahwasanya kita ini hidup di dunia butuh hidup juga hati kita. Makanya orang yang hidup di dunia tapi hatinya enggak hidup, ya bagikan orang yang mati. Tidak penting dia hidup. Ketemu Allah azza wa jalla, malu enggak punya ilmu. Ya. Antum nih, ya, yang masih malas-malesan belajar, malu antum. Bagaimana kita jawab Allah azza wa jalla ketika Allah tanya, ya, bagaimana tentang waktunya, ya, Quran masih letot-letot bacanya, a'udzubillah, masa zu, so itu mesin, ghairil maghdubi, do itu mah dal, itu dal bukan do. Itu antum harus punya kelas yang lebih dikit daripada orang-orang yang biasa. Antum penuntut ilmu agama ini, penuntut ilmu thalib, bakal jadi ustaz, akan ditiru. Bagaimana ustaz baca dan ditiru? Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi. Gha jadi qalqalah, ya. Pada Qutbul Jadid enggak ada gha di situ. Gha itu bukan huruf qalqalah. Ya. Jangan begitu ya alhamdulillah. Dan semisalnya. Dan malu kita di pesantren baca kitab kalau kita bisa, kemudian tauhid akidah, malu enggak ada. Ya, karena malas atau tidur atau ngantuk, paham? Semuanya. Nah, ini bab sekarang ya, pelajaran pekan ini kita masih belum selesai tentang al-ilmu hayatul qulub, insyaallah. Nah, kan depan kita akan lanjutkan lagi bab ini, akan dilanjutkan dengan bab al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Nah, ini juga bab yang penting. Bagi antum yang ingin menjadi miliarder, ya, punya Lamborghini, ya, itu jangan lupakan ilmu. Itu insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakumullahu khairan katsira. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.